ya memang sudah berstatus sosial tinggi, seperti itu. Bisa dipahami lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam YRC. Kembali lagi kita ke Ikhwan Rifai Channel yang udah lama nggak upload video. Tapi kali ini saya mau sampaikan tentang stratifikasi sosial yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, sahabat-sahabat IRC, hari ini kita akan bahas tentang unsur-unsur stratifikasi sosial. Kita tentu sudah tahu awalnya apa itu stratifikasi sosial. Pada konten sebelumnya sih kita udah bahas gitu. Tapi kali ini kita mau fokus pada unsur-unsur stratifikasi sosialnya begitu. Nah, sahabat IRC sekalian, kita mengetahui bahwa kalau berbicara tentang unsur-unsur stratifikasi sosial itu ada dua. Yang pertama itu adalah kedudukan atau status, gitu ya. Kedudukan sosial atau status sosial, gitu. Apa itu kedudukan atau status sosial? Jadi kita kalau mau melihat apa itu status sosial, kita bisa definisikan bahwa status itu adalah posisi seseorang di masyarakat, gitu. Jadi posisi seseorang itu sebagai apa di masyarakat, lah itulah statusnya, seperti itu. Nah, jadi sehubungan dengan orang-orang lain di dalam masyarakat itu, maka di mana posisi kita berada, seperti itulah status kita. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain atau dia harus bermasyarakat, maka bisa jadi orang-orang atau individu itu bisa saja memiliki beberapa status di dalam masyarakat. Bisa jadi dia memiliki 2 status, atau bahkan mungkin ada 3 status yang dia sandang, begitu. Nah, misalnya tuh, statusnya sebagai manajer di satu perusahaan. Di tempat yang berbeda, dia memiliki status sebagai ketua arisan, gitu. Jadi ada 2 status. Yang satu lagi mungkin bisa berstatus sebagai kepala keluarga, gitu. Jadi status ini tidak mesti hanya satu, tapi bisa jadi ada beberapa status yang dia miliki dalam kehidupan bermasyarakat, begitu. Jadi kalau kita membuat pertanyaan seperti apa atau bagaimana orang mendapatkan status sosial itu, jadi status sosial itu bisa didapatkan dengan 3 cara, gitu. Yang pertama, didapatkan lewat kelahiran atau disebut ascribed status. Jadi seseorang itu mendapatkan status sosialnya lewat keturunan atau kelahiran. Jadi begini, seorang anak raja itu ketika lahir status sosialnya sudah tinggi, gitu. Karena memang dia adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan, seperti itu. Atau ketika dia terlahir dan besar sebagai anak seorang konglomerat atau pengusaha besar, maka dia juga ikut-ikutan jadi orang kaya nanti, gitu. Seperti itu. Jadi status sosialnya sudah tinggi, gitu. Karena didapatkannya lewat keturunan atau kelahiran. Atau seorang, ya tadi, seorang bangsawan, gitu. Seorang anak raja, ya lahirnya ya memang sudah berstatus sosial tinggi, seperti itu. Bisa dipahami lah ya. Baik, kemudian cara mendapatkan status yang kedua itu lewat
usaha atau disebut sebagai achieve status. Achieve status adalah sebuah status yang diperjuangkan, sebuah status yang diusahakan. Jadi kalau misalnya tuh seseorang itu misalnya awalnya itu status sosialnya rendah, seperti itu ya. Kita anggap saja, kita ambil aja contoh misalnya awalnya dia hanya seorang pemulung lah kita bilang, sebagai representasi dari orang bawah gitu. Tapi karena dia terus bekerja keras, kemudian mendapatkan lama-lama mungkin orang ada yang simpati, kemudian memberikan bantuan, kemudian lama-lama dia berhenti jadi pemulung, kemudian jualan, kemudian usahanya makin besar, lama-lama dia menjadi seorang yang banyak uang gitu, menjadi seorang pengusaha gitu. Dengan dia menjadi pengusaha, maka status sosialnya akan naik begitu. Jadi awalnya status sosialnya rendah, kemudian lama-lama status sosialnya jadi tinggi. Itu yang disebut sebagai achieve status gitu. Jadi status sosial yang diperjuangkan atau diusahakan. Seperti itu. Awalnya dia hanya seorang biasa-biasa saja gitu. Kemudian dia kuliah, kemudian dia menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu dia bekerja di satu perusahaan besar mungkin, kemudian mendapatkan posisi yang baik di perusahaan tersebut. Lama-lama ya status sosialnya naik. Kenapa bisa status sosialnya naik? Ya karena dia mengusahakan itu dan diperjuangkannya gitu. Itu yang disebut sebagai achieve status gitu tadi ya. Nah, selain dari ascribe status dan achieve status, ada satu lagi cara mendapatkan status, yaitu disebut sebagai assign status. Assign status ini sebuah status yang didapatkan lewat penghargaan gitu. Ya misalnya ya seseorang itu berjasa pada negaranya gitu. Kemudian karena jasanya itu, maka dia diberikan penghargaan atau tanda jasa dari negara kepadanya, sehingga status sosialnya menjadi naik gitu. Karena orang-orang pun mengenalnya gitu sebagai, oh ini berjasa nih bagi negara, paten dia itu gitu. Nah seperti itu. Jadi sign status tadi didapatkan lewat penghormatan atau tanda jasa yang diberikan oleh orang lain, atau mungkin negara, atau mungkin perusahaan, atau mungkin yang lain-lain lah. Yang jelas karena pemberian atau tanda jasa itu menyebabkan seseorang status sosialnya naik gitu. Sebuah kota misalnya, sebuah kota nih. Kota ini mendapat penghargaan untuk salah satu daerah yang bersih, itu apa namanya? Kalpataru mungkin ya. Maaf kalau salah. Pokoknya ya Kalpataru. Ya itulah, pokoknya ada satu kota yang mendapat penghargaan seperti itu, sehingga status kota ini menjadi tinggi seperti itu. Oh, ini kotanya hebat gitu. Atau seseorang yang awalnya biasa-biasa saja, kemudian membuat satu inovasi gitu dalam dunia ilmu pengetahuan. Kemudian hasilnya itu, inovasinya itu ternyata sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi dunia ilmu pengetahuan. Nah, karena itu dia diberikan satu penghargaan, yaitu penghargaan Nobel ya, diberikan kepadanya, dan orang-orang jadi tahu, oh dia ini peraih Nobel nih gitu. Maka karena itu status sosialnya jadi naik seperti itu. Dan banyak lagi hal contoh-contoh lain yang terkait dengan penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang menyebabkan status sosialnya jadi naik gitu.
Bisa dipahami ya? Oke. Nah, itu status sosial dan cara mendapatkan status sosial itu. Itu unsur yang pertama dalam satu masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam stratifikasi sosial, maaf. Nah, kemudian unsur yang kedua dalam stratifikasi sosial adalah role atau peran. Ya. Jadi ada status, unsur yang pertama, kemudian ada peran. Nah, apa itu peran? Nah, kita ambil referensi dari buku sosiologi ya. Nah, jadi kalau peran ini dia merupakan aspek dinamis dari sebuah status. Jadi artinya bahwa ketika seseorang itu memiliki satu status, maka dia akan juga serta-merta memiliki peran tertentu. Jadi kalau kita mau bilang peran seseorang itu sangat ditentukan oleh status seseorang gitu. Peran seseorang menjadi berbeda-beda disebabkan karena statusnya berbeda-beda begitu. Nah, untuk peran ini sama sebenarnya dengan status bahwa seseorang boleh saja memiliki peran ganda gitu. Peran ganda ini juga disebabkan karena statusnya ganda juga gitu. Sebagai statusnya sebagai seorang ayah, tapi di luar juga dia statusnya sebagai apa misalnya kepala sekolah misalnya gitu. Nanti bisa saja ada benturan gitu. Benturan peran atau konflik peran gitu. Misalnya begini, ketika misalnya ada satu waktu statusnya sebagai kepala sekolah dituntut untuk hadir rapat di dinas misalnya gitu, harus rapat gitu. Tapi di waktu yang sama ada telepon masuk yang menyatakan bahwa anaknya masuk rumah sakit dan harus dijenguk oleh orang tuanya gitu. Nah, maka pada saat yang sama itu terjadi konflik peran gitu. Konflik peran yang menyebabkan seseorang harus memilih gitu. Harus memilih peran yang mana dulu yang harus diutamakan gitu. Apakah perannya sebagai kepala sekolah atau perannya sebagai ayah. Nah, ini yang disebut konflik peran gitu. Apalagi kalau statusnya ada 3 dalam waktu bersamaan, ketiga-tiganya menuntut peran pada waktu yang sama. Itu dilema kan. Nah, seperti itu bisa saja terjadi itu dalam kehidupan masyarakat. Yang penting saat ini kita memahami dulu bahwa peran ini sangat ditentukan oleh status sosial seseorang. Gitu. Jadi kalau kalian nggak mau terjadi konflik peran dalam diri kalian, ya nggak usah banyak-banyak statusnya gitu. Status sosialnya nggak usah banyak-banyak supaya nggak sampai terjadi konflik peran begitu. Ya, baiklah, saya kira unsur-unsur stratifikasi sosial tadi cukup sampai situ saja. Yang penting kita memahami bahwa ada 2 unsur stratifikasi sosial, yaitu apa tadi? Status dan peran. Begitu ya. Dan bagaimana mendapatkan status itu sudah kita pahami. Bagaimana peran berjalan gitu. Bagaimana ternyata ada bisa jadi dalam peran-peran yang kita jalankan itu bisa jadi ada konflik di dalamnya seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial tidak bisa menghindar dari status-status itu, dan dengan status yang kita miliki nantinya atau hari ini, kita juga harus siap dengan semua konsekuensi
yang disebabkan oleh status yang kita miliki. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Thank you. Terima kasih. Salam IRC selalu.